Benar, jumlah wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap ada wali yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, untuk mengatur dan menata manusia. Dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita, Wali Paidi." "Titah paduka akan kami laksanakan," jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang, Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asyar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya, belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem Iqro dan Qiroati, langgar Wali Paidi ini sepi, anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqro maupun Qiroati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah atau semacam ijazah, tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadi, di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqro maupun Qiroati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis. Tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi. Karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda kira-kira berumur 25 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Torikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. "Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus. Tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat kepadanya." Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu, pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh, seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Wali Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah Kiai Paidi?" "Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi seorang penjual minyak wangi." Begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini.
Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib, pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain, dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Dia berdiri di samping mereka. Ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi, hati pemuda ini menjadi galau karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain menjadi Ngain, Robil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya wong bacanya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepada orang ini? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah dan sehabis itu, Wali Paidi keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya jadi heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Kok bisa mengalami hal-hal yang menakjubkan, padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini. Pemuda santri torikot ini hanya diam. Tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopi nekang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok Ji Samsunya. Ia terima kasih. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat isya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu bacalah, la haula wala quwata illa billah 3 kali. Pesan Wali Paidi. Lia, Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tidak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat isya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudhu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda torikot ini untuk ngimami sholat isya. Tapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat isya berjamaah. Pemuda torikot ini sholat tepat di belakang Wali Paidi, jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi, tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya berzikir Allah. Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musola mulai hilang. Suasana menjadi hening. Yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan Imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali lagi ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur,
melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat Wali Paidi mendekati pemuda torikot ini. "Sampeyan di sini aja, dan mulailah berzikir seperti yang biasa sampeyan lakukan," kata Wali Paidi. "Lia Mas Paidi," jawab pemuda ini singkat. "Ingat pesan saya tadi," kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda torikot ini lalu duduk bersila, dan memulai membaca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musola mulai menghilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil, hanya cahaya ini yang tampak karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini, dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya, dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi 4 yang tertutup kain hitam yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Makkah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid, ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulai membaca, La haula wala quwata illa billah. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Makkah serasa bergoncang, seakan kena gempa, dan tanpa bisa dicegah tubuh pemuda torikot ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap, tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya, ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid toriko ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ira-ira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh," jawab si murid. "Lia Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musolah dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu dengan Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musolah pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi.
Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya. Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu? Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai maka terdengar seperti itu, jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu, begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Torikoh?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Torikoh perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya, setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya suudzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Yai. "Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira maka itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid lagi. "Itu memang tugasnya Kang Paidi. Dan lagi pula, tempat pembuangan sampah itu dekat dengan musolah Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji, tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji, pinta orang tersebut. Saya tidak bisa, coba sampeyan minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu, saya ini orang bodoh, jawab Wali Paidi. Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeyanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah, kalau sampeyan memaksa, sehabis sholat subuh sampeyan baca surat Yasin sebanyak 7 kali, kalau ada apa-apa sampeyan ke sini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali, nanti kalau ada apa-apa sampeyan ke sini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa, akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar, selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, "Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji." Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. "Anu Kang," katanya para kiai, "haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja, tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan bondo atau duit," jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi pingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan menggangilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai, ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh,
soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik, dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Sekarang banyak orang yang berlomba ingin membangun musolanya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, yaitu selalu dalam keadaan punya wudu. Atau bahasa ngaji sakparan-parannya, daimul wudlu. Setelah wudu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu, dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajah orang tersebut, tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram. Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Paidi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam, kalau boleh tahu siapakan Anda?" tanya Wali Paidi keheranan. "Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi," jawab orang itu. Wali Paidi terdiam, dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan sedang menghadap gurunya. "Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu. Ujian-ujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampeyan," ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. "Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Keren sampeyan merasa tidak mampu. Padahal Allah lah yang memberi kekuatan," kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya diam dan semakin menunduk. Air matanya mulai meleleh. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan. Karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya, masih terngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam. Kira-kira sekitar jam 9 malam, Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir. Dan entah berapa lama hal ini terjadi. Kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang TDK terlihat. "Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali?" tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan,
Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali. Karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Hari ini Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Dia tampil gaul sekali. Memakai sepatu unti 37, celana jeans pensil airplane system, dan kaos merek Zipils Infection. Semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro, dan dengan memakai kacamata BL hitam Invictus. Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih yang di atasnya ada karpet merah yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektronik. Musik barat slow rock berkumandang mulai sejak awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini men-setting acara pada pembukaan tokonya ini dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya. Tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren, apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi Wali Paidi duduk di pojok toko. Dia lalu mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok Masna Wastulasa Waruba, Wali Paidi mengawasi semua temu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. "Udah lama Kang?" tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. "Gak, barusan aja datang," jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid ini sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. "Anu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santrinya untuk datang ke sini guna membantu bagian akomodasi bagian angkat-angkat meja. Tapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede torikoh. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan torikoh. Jadinya ya seperti ini," dik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. "Oh, begitu toh ceritanya," jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jeans dengan diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim yang tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini, memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebagian para penggede-penggede torikoh ini mulai timbul keraguan atas kemursyidan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede-penggede torikoh ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya.
Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktu hiburan. Musik mulai mengalun lagi. Dan yang lebih menggemparkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggede-penggede thorikoh semakin melongo melihat Mursyid mereka berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin, ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini. Mas Kiai Mursyid menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat, "Ya Latif, ya Latif, ya Latif." Petik 2. Dan dari tubuh si cewek keluar kalimat, "Ya Jamal, ya Jamal." Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Paidi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak mewangi. Wali Paidi berjoget berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Paidi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid, "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi, jangan di surga terus, ini acara jualan onderdil belum selesai." Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis sama sekali karena tadi sudah dia kasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu. Sebagai uang kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya ketika Wali Paidi pamit padanya. "Kang, duit sampeyan kan masih banyak, jadi aku gak usah nyangoni. Ini garam aja sampeyan bawa," ucap Mas Kiai Mursyid. "Iya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Kiai Mursyid ini garam adalah cenderamata pondok beliau ini. Garam suuk. Garam ini bisa digunakan untuk apa saja. Untuk mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya, tinggal niatnya apa. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal tapi Wali Paidi tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman Wali Paidi pamit dan meneruskan berjalan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi. Ketika Wali Paidi melintasi jalan di pinggir alun-alun ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipala, dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi. Karena dia sudah gak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. "Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku," batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindar karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pimpinan gerombolan ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang jadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf aku membuat kalian kecewa,"
Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain, ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai. Dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya. Teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel yang nama aslinya Soleh ini, kalau ada orang dimintai duit tapi tidak memberi langsung dipukulinya sampai kelenger, tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam kalau sampeyan mau, katanya ibu sampeyan sekarang sakit, ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda distro ini kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari. Hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya, karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pemimpin mereka terduduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkar menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Pimpinan preman kok nangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel, dan menariknya untuk berdiri lalu berkata, "Udah mas, aku sama sampeyan ini masih saudara jadi gak usah sungkan." Gohel berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih, mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman. Diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab.